Halo teman-teman, hari ini kita akan membaca apa pesan untuk kalian di tanggal 14 Juli, Supermoon and Capricorn. Jadi 14 Juli 2022, kita lihat apa pesan dari semesta untuk kalian di masing-masing zodiak. Oke, kita mulai dengan Aries. Pesan kalian hari ini adalah Nine of Swords. Kayaknya kalian lagi ada pergumulan batin, atau kalian lagi merasa depresi, kalian lagi banyak hal yang kalian pikirkan. Coba disadari aja bahwa pikiran-pikiran itu adalah ego kalian atau catatan dari masa lalu kalian yang harus kalian sadari bahwa itu semua hal yang sudah berlalu dan sudah di masa lalu, sudah tidak perlu kalian pikirkan lagi, sudah lewat. Jadi fokus kalian hanya pada saat ini dan apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki apa yang sudah terlanjur itu, apa yang sudah berlalu itu dijadikan pelajaran, dijadikan pengalaman. Tidak perlu terlalu stres untuk itu ya. Jadi apa yang sudah lewat biarlah menjadi pengalaman dan pelajaran, bukan menjadi sesuatu yang membuat kalian stres. Kalau sampai saat ini masih ada efeknya, ya udah cari solusinya apa. Jadi nggak usah terlalu terbeban. Dan kalau kalian tidak mendapatkan solusi apapun, tidak tahu harus bagaimana, disadari aja bahwa ya udah, mungkin saat ini kalian tidak perlu ngapa-ngapain juga, hanya harus menerima kenyataan. Kadang-kadang kita tidak bisa punya solusi untuk segala hal, tapi yang kita perlukan hanyalah percaya bahwa Tuhan atau semesta itu akan selalu memberikan jalan. Jadi serahkan semua khawatirmu pada semesta, pada Tuhan, maka segalanya akan dilancarkan untukmu. Oke, berikutnya adalah untuk Taurus. Kartu kalian adalah Two of Swords. Kayaknya kalian lagi di antara dua pilihan. Kalian mau ke kanan atau ke kiri, ada sesuatu yang membuat kalian harus memilih. Dan coba kalau kalian lagi bingung, coba tanyakan ke diri kalian sendiri apa yang membuat kalian bersemangat, atau apa yang membuat kalian lebih damai. Itulah pilihannya. Karena kalau tidak membuat damai, itu bukan dari Tuhan. Kalau itu membuatmu takut, itu wajar. Jadi damai dan keberanian itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau kalian takut, coba disadari aja bahwa itu mungkin saatnya kalian untuk melampaui ego, melampaui ketakutan atau pemikiran, dan mulai untuk percaya, untuk keluar dari zona nyaman itu. Ya ada hal yang harus kalian korbankan gitu. Tapi kalau misalnya membuat tidak damai, membuat aku akan merugikan seseorang atau aku akan menyakiti seseorang, mungkin itu bukan jalannya. Jadi coba lihat solusi yang paling win-win solution, atau yang paling membuat kalian merasa damai. Itulah jawaban untuk kalian. Semoga bisa membantu memilih solusinya, ke kanan atau ke kiri. Oke, berikutnya adalah untuk Gemini. Ini adalah pesan untuk kalian Gemini. That artinya ada transformasi yang harus kalian lakukan di hari ini, terutama ada hal yang harus kalian selesaikan, ada yang harus kalian tinggalkan, dan kalian harus menjadi pribadi yang baru dengan pola pikir baru. Tidak perlu heboh pindah tempat atau mengubah sesuatu, tapi sesimpel mengubah cara berpikir atau kebiasaan atau sesuatu yang zona nyaman kalian. Mungkin nih saatnya kalian untuk keluar dari zona nyaman dan untuk lebih terbuka pada banyak hal yang baru. Mungkin ada sesuatu yang baru, entah apa itu, tapi ada sesuatu yang baru, maka ada sesuatu yang harus ditinggalkan juga supaya yang baru itu bisa masuk ke dalam hidup kalian. Oke, berikutnya adalah Cancer yang sedang berulang tahun. Coba kita lihat apa pesannya untuk para Cancer.
Three of Swords, kayaknya ada kekecewaan nih, kayak ada sakit hati yang kalian alami. Coba dipahami bahwa sakit hati atau kekecewaan itu bermula dari pengharapan atau harapan, atau bukan harapan sih, lebih ke pengharapan. Jadi ada sesuatu yang kalian idealkan, lalu kalian berharap pada sesuatu ini dan ternyata hasilnya tidak sesuai dan kalian jadi kecewa. Coba untuk belajar menerima kenyataan. Mungkin kalian bisa lebih logika, pakai logikanya, lebih pakai nalar juga kali ya, dan renungkan kenapa hal ini terjadi, kenapa aku kecewa. Jadi bukan dengan menyalahkan orang-orang lain di luar diri kalian, tapi lebih refleksi diri, kenapa ini terjadi, kenapa Tuhan mengizinkan aku merasa kecewa seperti ini, kenapa aku sakit hati, dan sebagainya. Jadi kita lebih kontemplatif ya, jadi kita berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan Tuhan, berhenti menyalahkan kenapa harus begini, kenapa aku tersiksa dan sebagainya, karena kebahagiaan atau penderitaan itu semua adalah keputusan kita sendiri, itu adalah pilihan kita. Kalau kita mau dengan cara berpikir bahwa aku adalah korban di sini, aku yang paling menderita, maka terjadilah. Tapi kalau kita berpikir bahwa oh ini semua terjadi karena pola pikirku sendiri, karena aku yang awalnya berharap terlalu banyak, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Jadi aku yang membuat diriku sendiri menderita. Nah, ketika kita bisa menerima itu, dalam penerimaan itulah ada kebebasan atau kelegaan atau kebahagiaan. Jadi lepaskan semua yang sudah lewat, disadari aja, dipahami bahwa itu semua dimulai dari cara berpikir kita sendiri. Oke, kita buka berikutnya untuk Leo. Leo, ada Six of Cups, ada kasih sayang yang kalian rasakan, atau ada nostalgia, mungkin kalian lagi kangen sama seseorang dari masa lalu, entah itu keluarga atau dia yang sudah berlalu. Ada act of compassion. Compassion tuh ada kasih sayang atau ada belas kasih yang terjadi entah dari kalian atau kalian menerimanya. Dan ini energi yang sangat lembut sebetulnya. Yang penting jangan baper ya, Leo. Apapun yang sudah terjadi, jadikan pelajaran, jadikan itu pengalaman, tapi jangan terjebak di masa lalu. Kalau lagi kangen sama mantan atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa dikembalikan, memang tidak akan ada satu hal atau satu orang pun yang terjadi dua kali dalam hidup. Jadi itu semua seperti sungai, jadi kita selalu mengalir. Jadi kita juga, pikiran kita jangan stuck di satu tempat, tapi selalu mengalir. Jadi Leo, nostalgia nggak apa-apa, tapi ambil hikmahnya, jadikan hanya memori indah, lalu langsung present moment lagi ya. Jangan stuck di masa lalu, karena itu akan membuat kalian nggak berkembang jadinya. Oke, kita lihat berikutnya untuk Virgo. Virgo, ada Wheel of Fortune, ada perubahan yang terjadi, ada sesuatu yang besar mungkin, ada perubahan dalam hidup, ada cara berpikir yang berbeda sekarang, ada kebiasaan yang berbeda, ada sesuatu yang tidak biasa, keluar dari zona nyaman, atau apa yang kalian sudah lakukan selama ini akhirnya memberikan hasil, kalian panen nih mungkin ya. Ada sesuatu yang Wheel of Fortune, sesuatu yang besar yang bukan keberuntungan tapi memang sudah perubahan nasib ya, mungkin ya, bisa dibilang begitu. Jadi ada sesuatu yang berubah untuk kalian dan aku harap itu semua merupakan berkat untuk kalian ya, sesuatu yang baik. Oke, berikutnya kita lihat untuk Libra.
Nine of Wands, ada tes keimanan untuk kalian. Ada apa yang ada di depan kalian ini adalah ujian untuk diri kalian. Apakah kalian punya iman yang teguh, yang tegar, kuat, atau pikiran kalian lemah, mudah disusupi pendapat orang lain, kalian mudah goyah, atau kalian bisa menentukan pilihan sendiri, atau kalian bisa percaya diri dengan apa yang kalian ambil. Jalan hidup kalian, apakah kalian sudah bahagia dengan jalan hidup kalian? Ini salah satu ujian keimanan kalian itu. Jadi untuk para Libra, kalau kalian lagi merasa berat banget nih saat ini, kok begini dan begitu, coba masuk ke dalam diri kalian dan tanya, apakah ini sesuai dengan apa yang ku percaya, apa yang ku inginkan, atau sesuai dengan jalan yang kalian pilih. Kalau sudah sesuai, dijalankan aja. Kalau belum sesuai, ini saatnya untuk mengganti jalur atau mengganti arah. Jadi kalian tahu sendiri bagaimana kalian mau kehidupan yang kalian inginkan itu seperti apa, dan kalian melihat ini sebagai bisa dibilang seleksi kali ya. Seleksi atau ini saatnya untuk review. Ini udah sesuai belum ya? Kalau tidak sesuai, ya udah ini saatnya untuk ganti arah, ganti jalur, seperti itu. Oke, berikutnya untuk Scorpio. Kita lihat Scorpio, apa pesan untuk kalian di tanggal 14 Juli untuk beberapa hari ke depan. Semangat atau energi full moon ini. Scorpio, ada Three of Cups, kalian lagi mendapatkan dukungan dari orang-orang terkasih, atau kalian lagi merayakan sesuatu dengan orang-orang yang terdekat. Kalian lagi apapun yang kalian inginkan didukung oleh semesta lewat orang-orang sekitar, atau lewat berkat-berkat yang kalian terima dari luar diri kalian itu. Jadi Three of Cups, kayaknya Scorpio lagi happy banget nih ya. Lagi merayakan keindahan hidup, keindahan dunia. Selamat buat kalian Scorpio, akhirnya merasa bahagia dan lega setelah sekian lama. So it's good for you, happy for you. Sekarang kita buka untuk Sagittarius. Oke, Sagittarius, kartunya adalah Six of Wands. Ada kemenangan besar untuk kalian, entah itu secara materi atau secara project atau secara kemenangan pribadi, entah dalam hal apapun, tapi ada sesuatu yang kalian rayakan, ada sesuatu yang kalian ternyata betul apa yang kalian pikirkan atau apa yang kalian perjuangkan akhirnya mendapatkan hasil. Jadi ada kemenangan dan ada perayaan yang kalian alami di bulan Juli ini. Also happy for you para Sagittarius. Jadi akhirnya bisa merayakan sesuatu ya. Oke, berikutnya adalah Capricorn. Kita lihat pesan untuk Capricorn. Ace of Cups, ada hubungan baru, romansa untuk yang jomblo mungkin, ada hubungan yang baru dibina, ada perasaan kasih yang meluap-luap yang kalian rasakan, entah itu untuk pasangan, untuk keluarga, untuk anak mungkin, untuk orang tua. Ada kelimpahan rasa, kelimpahan kasih sayang yang kalian alami saat ini, dan ini bagus banget ya energinya ya untuk para Capricorn. Kalian merasa terpenuhi atau terbarui di energi supermoon ini. Also happy for you, semangat, berbagi kasih. Ingat untuk semua orang ya, bukan cuma untuk 1-2 orang. Kalau lagi happy, berbaginya kalau bisa untuk lebih banyak lagi orang, supaya
kita bisa saling berbagi senyum, berbagi semangat dengan orang-orang yang terutama yang sedang membutuhkan. Karena energi itu mengalir ya kan, menular. Semangat itu menular. Oke, berikutnya untuk Aquarius. Two of Cups kayaknya ada fokus dengan relationship, dengan pasangan, dengan atau sebuah komitmen dengan pekerjaan, mungkin ada kontrak baru dengan pekerjaan, bisa jadi atau proyek, tapi kelihatannya sih ini lebih ke asmara. Jadi kayaknya kalian lagi fokusnya di relationship kalian dengan pasangan. Mungkin ada yang harus lebih banyak menjadwalkan kencan dengan pasangan, atau ada hal yang harus dibahas dengan pasangan lebih serius lagi, apa yang bisa kalian improve dengan pasangan kalian. So also it's a good card. Nah, yang terakhir adalah Pisces. Kita lihat pesan untuk para Pisces di Supermoon kali ini. Oke, Pisces. Knight of Swords. Jadi kayaknya ada sesuatu yang sedang kalian kejar, entah itu ide atau itu proyek atau itu mungkin orang, tapi kelihatannya sih lebih ke ideas. Kayaknya kalian lagi banyak ide dan banyak yang bisa diaplikasikan. Kalian bisa sedang bergerak aktif nih ya, lagi agresif, lagi bergerak cepat. Dan ini bagus banget Pisces, karena saat ini sepertinya bulan ini adalah bulan kalian. Jadi this is your time, ini saatnya kalian bersinar, go for it. Apapun yang sedang kalian kejar itu pasti akan menghasilkan, tapi jangan khawatir tentang hasil akhirnya bagaimana, karena lepasin aja, yang penting kalian berusaha dengan sebaik-baiknya. Dan itu ketika kita sudah berusaha, semesta akan memberikan sesuai dengan upaya kita. Jadi ya udah, just go for it. Lakukan apa yang harus kalian lakukan dan jangan lupa untuk stay happy. Semuanya terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye.